Berita tentang kebangkitan Yesus adalah berita tentang keselamatan kita. Penyaliban yang terjadi dalam diri Yesus bukan semata-mata karena imam-imam, ahli-ahli Taurat, dan orang Israel pada waktu itu berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yesus disalibkan bukan sekedar karena alasan ada salah seorang muridnya yang berkhianat yang bernama Judas Iskariot. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam program Sobat Ministry. Kami mengucapkan selamat Paskah bagi seluruh anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini. Salam Paskah, damai sejahtera daripada Allah melimpah di hati setiap kita. Menjadi istimewa Bapak Ibu Saudara-saudara, Paskah kali ini biasanya kita berbondong-bondong datang ke gereja, berkumpul dari kapasitas gereja yang puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang. Biasanya kita rayakan dengan begitu semarak, dengan begitu keramaian. Tapi kali ini atas ketetapan dan seizin Tuhan, kita merayakan Paskah di rumah masing-masing. Memang masih bisa kita ibadah dalam suasana streaming, live streaming, dan kita bisa menyaksikan di rumah masing-masing. Namun ini menjadi kesempatan buat kita saudara-saudara bahwa memang sesungguhnya basic daripada pertumbuhan iman itu ada di keluarga. Saudara-saudara, basis daripada kita mendapat asupan pertumbuhan keimanan, kerohanian, dan pertumbuhan kehidupan ini, praktek kehidupan ini sebenarnya itu dimulai dari keluarga. Keluarga menjadi benteng pertahanan terkuat dan di dalamnya kita bisa mengalami banyak hal. Makanya kalau keluarga hancur, rumah tangga retak, broken home, umumnya akan melahirkan kehidupan anak-anak yang juga mereka mengalami keadaan yang tidak baik, figur yang tidak baik di tengah-tengah kehidupan, dan itu menghancurkan juga kehidupan mereka kelak di kemudian hari. Nah, kembali kepada Paskah. Kali ini saya menyiapkan sebuah khotbah buat kita semua, saudara-saudara, makna kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-16. Mulai dari ayat yang pertama saya akan bacakan buat kita sekalian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu, pada akhir bagian firman yang saya baca ada kalimat indah di mana Alkitab mencatat sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ketika kita bercerita tentang Paskah,
Ketika kita menyampaikan pesan firman Tuhan tentang Paskah, tokoh saudara, Alkitab sendiri yang memberi catatan. Berita tentang kebangkitan Yesus itu adalah berita yang tak terbinasakan. Kita tahu bahwa kekristenan sedari awal, sejak berdiri, sejak lahir, sejak munculnya, begitu mendapatkan tekanan, aniaya, dan berkali-kali iman di dalam Kristus ini hendak dibinasakan. Tetapi kita tahu sampai hari ini tidak ada yang bisa membinasakan iman seseorang, iman, kepercayaan, keyakinan untuk mereka yang hidup dalam Kristus. Tidak ada yang bisa membinasakan iman ini sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kenapa saudara? Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa berita tentang kebangkitan Yesus, berita tentang Injil, di dalamnya Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati, Yesus yang dikuburkan, Yesus bangkit, itu tidak akan bisa dibinasakan. Alkitab memberi catatan, berita kebangkitan Yesus adalah berita yang tak terbinasakan. Berita tentang kebangkitan Yesus adalah berita tentang keselamatan yang kekal. Karena itu saudara-saudara, dalam suasana Paskah seperti ini, saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan buat kita. Saya ingin menyampaikan 3 pesan indah, makna daripada kebangkitan Kristus. Yang pertama, makna daripada kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Kebangkitan Yesus menjelaskan kepada kita bahwa maut sekalipun tidak berkuasa atas hidup Yesus. Itu berarti membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Dialah Mesias yang dijanjikan jauh sebelum peristiwa penyaliban. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya mau beritahu kepada saudara, penyaliban yang terjadi dalam diri Yesus bukan semata-mata karena Pilatus cuci tangan. Penyaliban yang terjadi dalam diri Yesus bukan semata-mata karena imam-imam, ahli-ahli Taurat, dan orang Israel pada waktu itu berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yesus disalibkan bukan sekedar karena alasan ada salah seorang muridnya yang berkhianat yang bernama Judas Iskariot. Yesus disalibkan bukan sekedar tentara Romawi menangkap dia dan memakukannya di kayu salib. Lantas, mungkin saudara menatap saya dan berkata, lantas adakah alasan yang lebih dari sekedar itu, Pak Pendeta? Jelas. Peristiwa penyaliban Yesus di Golgota tidak boleh dilepaskan dari apa yang telah dinubuatkan oleh Alkitab. Bahkan di awal kitab Kejadian mencatat sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sendiri sudah merancangkan jalan keselamatan yang akan diberikan kepada manusia. Karena pada waktu itu Adam gagal melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Itu sebabnya dinubuatkan oleh Alkitab bahwa keturunan daripada wanita ini akan meremukkan kepala daripada ular itu. Ini menubuatkan saudara bahwa di masa depan, jauh ke depan, Allah akan menyediakan satu keselamatan. Dan kita juga bisa lihat, pasca Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka mendapati diri mereka telanjang, lalu mereka takut, merasa malu dan sembunyi. Lalu mereka juga berjuang mengambil dedaunan untuk kemudian mereka sematkan ke tubuh mereka untuk menutupi aurat tubuh mereka. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan, saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyembelih seekor anak domba untuk kemudian dari kulit domba itu, saudara-saudara, Tuhan mengenakan pakaian ke tubuh Adam dan Hawa. Ini sudah menjelaskan sedari awal bahwa untuk menutup perbuatan pelanggaran, kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tidak dapat dilakukan dengan cara Adam dan Hawa untuk menutupinya dengan cara Adam dan Hawa mengambil daun, tetapi harus ada darah yang tertumpah. Darah yang tertumpah yang saya maksud, ada domba yang disembelih, ada domba yang dikorbankan, dan dari itulah kemudian Adam dan Hawa diberikan Tuhan pakaian. Kemudian juga kita bisa melihat dalam kitab Keluaran pasal 12, ketika tulah 10 sebentar akan menimpa tanah Mesir, maka kita semua tahu bahwa seluruh rumah bangsa Israel yang tinggal di Goshen terhindar dari maut. Kenapa saudara?
karena pada malam itu mereka harus menyembelih kambing domba yang mereka sebut sebagai domba Paskah, dan darahnya ditaruh, dioles di tiang rumah mereka. Sehingga malam itu ketika malaikat maut datang untuk membunuh anak-anak sulung setiap orang yang ada di tanah Mesir, maka anak-anak bangsa Israel terhindar dari kematian. Maka ini semua merujuk kepada nubuatan-nubuatan dan sempurnalah karya Yesus di kayu salib. Ketika dia mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia menjadi korban buat kita dan saya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ini yang pertama. Ini merujuk bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup merujuk kepada dialah Mesias yang dijanjikan oleh Allah, yang telah dinubuatkan oleh kitab suci di masa-masa perjanjian lama, bahwa akan ada juru selamat manusia yang akan menyelamatkan manusia. Satu kali dia berkorban untuk selama-lamanya, korban yang sempurna, korban yang tak bercacat celah. Dan Alkitab katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka dengan bangkitnya Yesus dari kematian, ini membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua kita bisa lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 9 dan Titus 2 ayat 11. Saya akan bacakan Titus 2 ayat 11. Firman Tuhan berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Alkitab catat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang di dalamnya engkau dan aku diselamatkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Maka dari ayat ini, kalau yang pertama saudara, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dialah juru selamat, Mesias yang dijanjikan oleh kitab-kitab para nabi. Maka yang kedua, saudara-saudara, bangkitnya Yesus dari kematian memberikan kepastian keselamatan kepada setiap manusia. Jadi ada jaminan kepastian yang disediakan oleh Allah bagi setiap manusia. Yang ketiga, yang terakhir, bangkitnya Yesus dari kematian itu menjadi sebuah jaminan dalam hidup saudara bahwa ada hari esok. Ya, katakan di kiri kanan saudara, ada hari esok. Ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima, dikatakan di sana hidup yang penuh pengharapan yang tersimpan di surga. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kemudian kita juga dapat melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 mulai dari ayat yang pertama sampai selesai menjelaskan bahwa ada satu jaminan yang Allah berikan kepada kita. Masa depan yang penuh pengharapan. Kata masa depan itu berbicara hari esok. Hari esok berbicara masa depan. Dan Alkitab katakan masa depan yang penuh pengharapan. Dan bukan hanya itu saja. Tadi Alkitab katakan dengan sangat jelas, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam 1 Petrus pasal 1 mulai dari ayat 1 sampai ayat 5, masa depan di sorga buat saudara dan saya. Maka itu berarti bangkitnya Yesus dari kematian memberikan hari esok yang penuh pengharapan kepada saudara. Apapun keadaan saudara hari ini, apapun situasi saudara, engkau masih punya pengharapan. Apapun keadaan saudara hari ini, engkau masih mempunyai hari esok. Apapun situasi yang sedang saudara alami, engkau masih memiliki hari esok. Bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau kaya. Engkau punya hari esok. Engkau punya hari esok karena Yesus telah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara rindu didoakan, ada nomor
yang saudara dapat hubungi. Saudara bisa menghubungi nomor tersebut untuk meminta permohonan doa, dan kami tim Sobat Ministry siap untuk berdoa buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudara yang rindu berdoa, mari angkat kedua tangan saudara, kita akan berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat tangan yang terangkat, tanda kami berserah ke hadapan Tuhan. Tangan kami yang terangkat memohon agar Engkau Tuhan turun tangan. Dalam segala situasi, Tuhanlah menjadi penolong, Tuhanlah yang menjadi sumber berkat dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam anugerah. Kami tahu Engkau Allah yang bangkit, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang memberikan hari esok kepada kami. Pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. For the moments we're still in your presence, all the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I